Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, juga Jemaat Tuhan yang ada di rumah, di tempatnya berada masing-masing. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah minggu dan juga perjamuan kudus bersama. Berikut ada CD lagu Natal. Ini dibagikan kepada setiap jemaat, satu keluarga, untuk satu CD ini. CD ini dapat diambil di pintu bawah pada saat ibadah selesai nanti. Umat kepunyaan Allah, dengarlah panggilannya. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan dan penuh semarak. Sungguh namanya mulia, mari sujud padanya dengan perhiasan kekudusan. Kami datang padamu ya Tuhan, sembah sujud dan bersyukur padamu. Saudara, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Mengapa Yesus Kristus dibaptis? Dia pribadi yang tidak berdosa datang pada Yohanes Pembaptis dan dibaptis untuk menggenapi dan menaati kehendak Bapa. Kita hendaknya menghayati pembaptisan Yesus sebagai tanda solidaritas Yesus pada kita, umat yang dikasihinya, ditumbuhkannya iman kita, diberkatinya hidup kita agar berbuah lebat. Supaya
Umat yang terkasih, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Hidupku
Silakan duduk, saudara-saudara. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kau telah memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Kau juga telah memberikan kepada kami kegembiraan dan kesukacitaan di tengah-tengah tantangan, pergumulan, persoalan apapun. Bahkan Kau juga telah memberikan kepada kami cinta, sehingga kami boleh diterima oleh-Mu tanpa syarat. Dan bukan cuma kami Tuhan, tapi umat manusia dan dunia ini Engkau kasihi tanpa syarat. Kasih-Mu mendahului cinta kasih kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta yang sangat luar biasa. Dan tolong kami Bapa sehingga kami juga mampu mencintai siapapun tanpa syarat. Seperti Engkau mencintai dan menerima kami. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa menolong kami memahami firman-Mu, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh dunia ini, kami mampu tampil sebagai anak-anak-Mu yang menyatakan cinta kasih-Mu yang tanpa syarat itu kepada siapapun. Demi Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, kemudian dilanjutkan pasal 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 21 ayat yang ke-21 dan ke-22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku. Ia akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman-Nya setiap hari. Amin. Shalom. Saudara-saudara, pada hari ini pertama kali diisi berapa persen? 75% ya? 75% ya, saudara-saudara. Kita berharap tahun ini COVID akan selesai, Omikron selesai, semuanya selesai ya. Kita berdoa mudah-mudahan sehingga semuanya pada ngumpul, karena sudah banyak sekali saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang kalau ketemu atau kalau telepon, aduh kita udah nggak sabar ngumpul lagi gitu ya, ngumpul-ngumpul.
Meskipun gak makan, pokoknya ngumpul. Nah, saudara-saudara, kali ini tema kita arti pembaptisan Yesus. Dan tema ini, saudara-saudara, arti pembaptisan Yesus ini sebetulnya punya dampak atau efek personal, tapi juga efek sosial yang luar biasa besar. Jadi oleh karena itu ini penting sekali, saudara-saudara, untuk kita pahami dengan baik. Saya mulai dengan cerita, saudara-saudara. Satu saat, ini ada di WA ya, saya juga terima dari WA, saudara-saudara. Satu saat Perdana Menteri Kanada mau masuk ke ruangan kantornya, dan dia pada saat itu bawa kopi. Lalu ketika dia mau masuk ke ruang kantornya, toto kopinya kesenggol, sehingga tumpah membasahi lantai yang sudah kotor. Kemudian melihat lantai kotor, si petugas kebersihan datang mau membersihkan. Tapi Perdana Menteri Kanada bilang, nggak usah, saya yang bersihkan. Jadi dia berpikir, kamu kan tugasmu udah selesai. Tapi karena sekarang saya yang kotorin, sudah sekarang saya yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi dia ngepel, saudara-saudara. Dia ngepel. Dan bagi saya, ini satu tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Satu tindakan solidaritas yang luar biasa. Dia bisa katakan, oke udah suruh aja tuh petugas kebersihan lakukan itu. Itu kan bukan tugasku. Aku kan bos. Aku kan atasan. Perdana Menteri lagi. Jadi kalaupun dia suruh tolong bersihkan, enggak sombong dia, memang itu tugasnya dia. Gitu. Jadi malah enggak apa-apa. Malah orang yang disuruh pasti senang bener. Wah, Perdana Menteri suruh aku langsung. Merasa sangat terhormat. Tapi saudara yang luar biasa, Perdana Menteri Kanada ini dengan rendah hati diambil lapelnya itu, lalu kemudian dia mulai mengepel di depan pejabat yang lain juga, dia ngepel dan sebagainya. Setelah udah bersih, kemudian dia serahkan lapelnya itu, lalu kemudian dia masuk ke dalam. Jadi ini kerendahan hati pejabat yang luar biasa, yang solider pada anak buahnya, kira-kira gitu ya, bahkan pada rakyatnya. Saya kadang-kadang, saudara-saudara, kalau lagi jalan di jalanan ya, saudara-saudara, ini terbalik sekali dengan Indonesia. Meskipun nggak semua ya, pejabat Indonesia banyak yang seperti Perdana Menteri Kanada, saudara-saudara. Banyak yang rendah hati luar biasa. Tetapi kebanyakan, saudara-saudara, itu kelihatan di dalam perjalanan di mobil, maksudnya di jalan raya. Itu ketika jalan di jalan raya, saya nggak tahu mana yang pejabat, mana yang bukan. Pokoknya hampir semua mobil sekarang punya sirene. Bentar-bentar sirene, sebentar-bentar sirene, yang plat hitam, yang plat apapun, pokoknya sirene semuanya. Kita mesti minggir karena udah pakai sirene, mesti minggir. Terus ada pakai lampu-lampu biru, banyak benar pejabat di kita ini. Atau paling tidak punya mental pejabat. Merasa diri paling penting, oleh karena itu aku harus jalan duluan, kalian belakangan aja. Jadi gitu, saudara-saudara, ini kadang-kadang nih kok, ini mentalitas feodal. Ingin di atas, yang lain-lain itu di bawah saja. Minggir, semuanya harus memberikan jalan kepadaku. Tapi sekali lagi nggak semua pejabat Indonesia begitu ya, saudara-saudara. Banyakan begitu. Tetapi adalah yang punya kerendahan hati seperti Perdana Menteri Kanada itu. Nah, saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan sebetulnya, kira-kira. Solidaritas, kerendahan hati, ketika dia minta kepada Yohanes, ayo baptiskan aku. Yohanes sebetulnya nggak mau. Di dalam cerita yang lain, Yohanes nggak mau, bukan aku membaptis kamu, mestinya kamu yang akulah yang dibaptiskan oleh kamu. Tetapi Yesus bilang, oke, gak apa-apa, dibaptis aja.
Dan saudara-saudara, baptisan pada masa Yohanes itu adalah baptisan bukan untuk orang masuk Yahudi atau masuk Kristen, bukan. Tapi baptisan untuk pertobatan. Jadi kalau sudah melakukan hal-hal yang jahat, udah merasa bahwa dia sudah terlalu menyimpang di hadapan Tuhan, dia datang kepada Yohanes minta dibaptis. Itu artinya dia bertobat. Ya. Dia jadi sebetulnya baptisan orang berdosa supaya dia dibersihkan kembali. Karena apa, saudara-saudara? Karena ketika dibaptis, itu pakai air. Air itu tanda pembersihan ya, kita dibersihkan, mandi kan gitu. Itu tanda bahwa seorang yang sudah berdosa dibersihkan melalui air yang dibaptis itu. Tetapi sebetulnya bukan sekedar itu, saudara-saudara ya. Bukan sekedar air tanda dibersihkan. Tetapi air itu juga punya makna yang paradoks sebetulnya. Maknanya adalah dua sekaligus yang bertentangan. Pertama, air itu punya makna kematian. Kita tahu cerita tentang Nuh pada saat air bah itu ya. Ketika air bah menguasai bumi ini, kira-kira dalam cerita Nuh itu banyak yang mati. Kecuali keluarga Nuh. Itu makna kematian sebetulnya. Lautan itu, saudara-saudara, itu di Alkitab itu simbol kematian di situ. Kuasa kematian itu ada di lautan, air yang begitu banyak. Kita tahu cerita ketika di Laut Merah, bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi, karena di seberang situ ada Laut Merah, mau balik pasti mati oleh pasukan Firaun. Dan akhirnya Allah dengan kuasanya melalui Musa itu membelah Laut Merah dan mereka bisa menyeberanginya. Dan ketika pasukan Firaun mengejar itu lalu mereka mati oleh air laut di Laut Merah. Jadi saudara-saudara, air itu punya fungsi artinya kematian. Tetapi air juga punya fungsi kehidupan. Sebagian besar tubuh kita ini kan air. Manusia nggak mungkin hidup tanpa air. Kita bisa tidak makan berhari-hari, nggak ada, mungkin masih hidup, tapi harus minum. Oleh karena itu, saudara-saudara, air itu punya fungsi yang paradoks, kematian sekaligus kehidupan. Dan ketika saudara-saudara Yesus itu dibaptis, itu tandanya, itu manusia lamanya itu dimatikan. Ada kematian di situ. Dibaptis itu bisa, itu artinya manusia lama nih, dengan simbol air, itu manusia lamamu udah dimatikan di situ. Terserah mau dibaptis dengan percik, mau dibaptis dengan selam, karena air itu cuma simbol ya saudara-saudara. Air cuma simbol. Mau dibaptis percik, mau dibaptis selam, pokoknya itu simbolnya. Ya, jangan dijadikan sesuatu yang terlalu penting juga. Itu simbol. Jadi ketika Yesus dibaptis artinya, atau ketika saudara dan saya dibaptis, artinya adalah kita dimatikan manusia lama kita itu. Selesai. Dan setelah dibaptis keluar dari air, kalau orang yang diselam, atau kalau kita yang sudah dipercik, setelah dibaptis itu artinya kita sudah jadi manusia baru. Jadi saudara-saudara, di dalam baptisan itu dua peristiwa terjadi sekaligus. Manusia lama dimatikan dan manusia baru itu bangkit. Yesus itu bukan manusia berdosa, saudara-saudara. Nggak pernah bikin dosa. Tapi Yesus mau itu dibaptis. Mau itu, dia menjadikan dirinya seperti manusia berdosa, lalu kemudian dia bersedia dibaptis. Atau artinya apa? Tanda solider kepada saudara dan saya. Dan bukan cuma solider kepada saudara dan saya, kepada seluruh umat manusia dan dunia yang berdosa. Dan ini artinya apa? Ini unconditional love. Ketika saudara dan saya dan bahkan ketika umat manusia dan dunia ini belum mampu mengatakan ya kepada Allah,
Allah sudah mengatakan ya terhadap saudara dan saya. Ketika kita masih tidak layak, Allah udah bilang, oke, aku sayang kamu kok. Aku cinta kamu. Ketika kita belum terima Allah, Allah udah bilang, aku terima kamu. Ini baptisan itu sudah saudara, dengan Yesus melakukan baptisan itu, Yesus seperti Allah dalam Yesus itu membuka tangannya lebar-lebar. Ayo, aku terima kamu semua. Aku mencintai kamu semua. Itu seperti seorang bapak yang menunggu anak bungsunya. Anak bungsu merasa, aku tidak layak. Aku terlalu jahat. Aku meninggalkan bapakku. Aku orang yang tidak pantas untuk menjadi anak. Dia sendiri merasa tidak pantas. Dia merasa berdosa. Dia datang bukan untuk ngaku-ngaku sebagai anak, untuk jadi pelayan saja. Supaya dia dapat makanan yang layak, karena dia tahu kok pelayan di tempat bapaknya itu mendapatkan treatment yang bagus. Jadi dia datang, aku akan datang kepada bapakku. Lalu bilang, oke, biarkanlah aku bekerja di sini. Tapi saudara bapaknya sudah merentangkan tangannya. Udah melihat-lihat dari kapan anakku pulang. Kapan anakku pulang. Ketika dia lihat dari jauh mungkin masih ragu-ragu. Aku diterima gak ya? Aku diterima gak ya? Bapaknya turun langsung kemudian datang dia peluk anaknya. Bahkan ketika anaknya belum bilang, "Pak, aku mau jadi anakmu lagi." Bapaknya udah bilang, "Enggak, kamu anakku. Aku cinta kamu." Ini unconditional love, saudara. Bukan kepada saya dan saudara, bahkan kepada umat manusia dan dunia ini. Cinta yang tidak terbatas. Dan cinta yang tidak bisa dibatas-batasi oleh siapapun. Ini arti baptisan. Sehingga oleh karena itu, saudara, kalau kita memahami baptisan Yesus dan baptisan kita ini ketika dibaptis kita percaya kepada unconditional love. Allah yang mengasihi tanpa syarat. Allah yang menerima saudara dan dunia ini tanpa syarat. Allah yang mencintai bahkan ketika kita semua belum mampu mengatakan ya kepada Allah. Oleh karena itu, saudara, ketika kita dibaptis itu kita percaya pada Allah yang luar biasa cintanya, luar biasa kasihnya. Kasih yang tidak terbatas oleh apapun. Bukan kasih yang seperti anak sulung, saudara ya. Yang begitu, loh ini si bungsu ini udah ngaconya luar biasa. Dia udah menolak bapak. Dia telah berkhianat. Dia mengambil harta benda bapak. Dia ngapain nih dekat dengan si bapak. Tapi saudara jealous. Gak bisa. Mestinya bapak cuma sayang saya. Mestinya bapak cuma cinta saya. Gak boleh cinta yang lain. Apalagi yang telah menolak bapak. Gak bisa. Mestinya bapak sayang saya. Itu si sulung. Jangan punya mentalitas dan spiritualitas seperti si sulung. Yang melakukan pemisahan-pemisahan dan pemilahan-pemilahan. Karena cinta Allah itu gak bisa dibatasi. Allah cinta semua. Cinta saya, cinta saudara semua. Cinta siapapun di umat manusia di dunia ini. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh kita. Itu baptisan, saudara. Sehingga ketika kita dibaptis, kita bilang, terima kasih Allah, engkau terima saya. Engkau terima umat Kristen semuanya. Tapi engkau terima semuanya juga. Engkau cinta semuanya. Gak bisa saya batasi cinta Allah. Gak bisa saya kerangkeng cinta Allah. Dia lewati segala macam. Betul-betul di luar pikiran kita. Kasih yang sangat luar biasa, yang dahsyat sekali. Kalau kita terima baptisan dan hayati baptisan itu, kita betul-betul bisa menghayati itu Tuhan. Kok baik banget ya. Kalau aku bisa dicintai dengan unconditional love, aku tidak akan iri hati seperti si sulung. Aku akan biarkan cinta Tuhan itu mengalir begitu saja kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang bagiku sebetulnya dia gak layak ini untuk diterima. Gak layak dikasihi. Tapi dia dikasihi, oh iya. Karena bukan karena kita hebat.
Bukan karena kita ini baik di hadapan Allah, tapi karena Allah baik kepada kita. Ini unconditional love. Sekarang gimana kenyataannya baptisan, saudara-saudara? Kenyataannya baptisan gimana? Mestinya baptisan itu membuka sekat-sekat, membuka tembok-tembok dan membiarkan kasih Allah mengalir begitu rupa kemanapun. Sekarang gimana kondisi, saudara-saudara, ketika kita bicara baptisan? Baptisan menjadi salah satu sumber perpecahan dalam gereja. Aku dong baptis percik, situ dong baptis selam. Aku yang paling ini sesuai dengan ayat-ayat ini. Enggak, aku yang paling benar karena Yesus keluar dari air, berarti Yesus diselam. Metode baptisan itu justru membuat perpecahan di dalam gereja. Padahal baptisan itu sendiri, saudara-saudara, pesannya adalah solidaritas, cinta, unconditional love yang tanpa syarat. Tapi dia jadi perpecahan. Aku dong baptis selam, situ baptis percik. Aku dong sudah dibaptis air dan dibaptis roh, kamu belum. Jadilah itu semua pertengkaran, konflik habis-habisan. Di gerejaku boleh baptis anak, di gerejaku nggak boleh baptis anak. Pernah saudara-saudara dalam satu masa, Martin Luther, saudara-saudara, tokoh reformator, mengeluarkan pernyataan, anak-anak harus dibaptis karena kasih Allah melampaui ketika mereka sudah belum mampu mengatakan ya, Allah sudah mengatakan ya. Datang kelompok Anabaptis, namanya kelompok Anabaptis, saudara. Kelompok Anabaptis bilang enggak, seorang harus bisa mengatakan ya, baru dia dibaptis. Kalau belum bisa mengatakan ya, belum bisa dibaptis. Tunggu sampai mereka mengatakan ya. Kalau gitu anak-anak diapain dong? Diserahkan aja kepada Tuhan, dedicated to God. Oke, ini kita serahkan, persembahkan kepada Tuhan. Tapi tidak dibaptis. Nanti dibaptis ketika mereka mampu mengatakan ya. Itu pertentangan teologis yang luar biasa pada abad pertengahan. Efeknya apa, saudara? Martin Luther yang pernah mengatakan, jangan pernah ada darah tertumpah oleh karena agama. Martin Luther pernah mengatakan waktu mudanya, jangan pernah ada darah tertumpah oleh karena agama. Lihat Anabaptis ini telah melawan doktrin teologis yang dia buat, dan Martin Luther ketika itu dekat dengan kekuasaan, dia perintahkan kekuasaan politik untuk mengejar kelompok Anabaptis dan melakukan penganiayaan, persekusi mereka. Baptisan anak pada masa tertentu, saudara, jadi konflik. Baptisan juga bisa memisahkan, bukan cuma antara orang-orang di dalam gereja. Baptisan juga memisahkan kita seringkali dengan orang-orang di luar sana. Aku udah dibaptis, berarti anak Tuhan. Kamu belum dibaptis dan tidak mau dibaptis, kamu anak setan. Aku udah dibaptis anak terang, kamu yang belum dibaptis dan tidak mau dibaptis, anak kegelapan. Kita lakukan itu, saudara-saudara, baptisan itu kemudian menjadi faktor pemecah belah. Bukan itu, saudara-saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi pemecah belah. Untuk berpikir dalam konteks sekat-sekat. Karena ketika Yesus Allah dalam Yesus datang itu dan menerima baptisan, aku terima kalian semua. Aku cinta kalian semua tanpa syarat. Loh, kalau gitu untuk apa kita dibaptis? Saya dibaptis itu untuk menyatakan saya percaya pada Allah yang memiliki unconditional love. Bukan Allah yang hidup dalam sekat-sekat. Bukan Allah yang memisah-misah dan memilah-milah. Allah yang cinta semua, Allah yang menerima siapapun. Dan kita menyaksikan kepada dunia ini, saudara-saudara, ketika kita sudah dibaptis, kita menyaksikan kepada dunia, Allah cinta kamu, Allah sayang kamu. Allah mengasihi kamu, apapun kamu, bagaimanapun kamu, Allah sayang kamu.
Kalau begitu mereka selamat gak? Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Kita biarkan kasih Allah itu bebas. Kemana-mana cinta. Tapi bukan dengan membangun sekat-sekat segala tembok-tembok. Oleh karena penafsiran yang sempit, yang primordialistik, yang mengakibatkan orang pecah belah oleh karena agama. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur bahwa melalui baptisan Yesus dan baptisan yang kita terima ini, kita bisa menyaksikan kepada umat manusia dan dunia ini, hey, Allah mengasihi kamu seperti Allah mengasihiku, unconditional love. Allah terima kamu apa adanya. Allah cinta kamu. Cintamu kepada Allah bisa luntur. Cintamu kepada Allah bisa hilang. Tapi cinta Allah kepadamu tidak akan pernah luntur dan tidak pernah hilang. Cinta yang sejati. Dan ini cinta ini juga, saudara-saudara, yang membuat kita bisa hadir bersama-sama nanti dalam perjamuan kudus. Kalau dipikir-pikir nggak ada seorang pun yang pantas ikut perjamuan kudus. Kita berdosa melalui pikiran, kita berdosa melalui perbuatan, kita berdosa melalui perkataan, kita berdosa melalui seluruh kehidupan kita. Kita berdosa di rumah tangga kita berdosa di kantor, kita berdosa di kampus. Hampir seluruh hidup itu kita lakukan dosa yang menyimpang dari kehendak Allah. Oleh karena itu Martin Luther bilang, saudara-saudara, aduh aku berusaha untuk hidup baik tapi nggak bisa. Dia mengutip sebetulnya Agustinus, dan Agustinus itu mengutip Paulus. Aku berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Aku berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi justru yang tidak ingin kulakukan, yang berdosa, yang menyimpang dari kehendak Allah, itu yang kulakukan dalam hidup. Frustrasi itu Martin Luther, saudara-saudara. Frustrasi itu Agustinus. Frustrasi itu si Paulus. Kalau lihat dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, teologi Kristen memang negatif. Pesimis terhadap manusia. Pesimis, kita nggak bisa apa-apa. Kita terlalu rapuh, kita kecenderungannya menyimpang. Tetapi teologi Kristen itu optimis terhadap Tuhan. Oke, dalam kerapuhan kita, dalam ketidakmampuan kita, Tuhan terima saudara dan saya. Tuhan cinta, Tuhan kasihi, Tuhan tetap memeluk kita. Tuhan katakan, kamu anakku. Dan Tuhan yang memeluk kita, menyayangi kita dengan unconditional love. Tuhan juga memeluk dan mencintai semua orang. Tanpa batas. Inilah yang kita beritakan, saudara-saudara, kepada umat manusia dan dunia ini. Amin. Kita akan dengarkan puji-pujian Nyatakan Yesus dalammu dari Angklung GKI Maulan Yusuf.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, marilah kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan dan kecenderungan orang untuk melakukan polarisasi di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan masyarakat, umat manusia dan dunia. Engkau mengingatkan kepada kami semua betapa Allah hadir. Allah mencintai semua orang tanpa batas dan tanpa syarat. Dan kami semua sebagai saksi-saksi cinta kasih-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh menyaksikan kasih Allah yang luar biasa ini, yang tanpa syarat kepada setiap orang, pada semua orang. Dan biarlah kesaksian kami ini Tuhan bukan saja di dalam kata-kata, tetapi di dalam aksi nyata, di tengah-tengah penderitaan, ketidakadilan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kerusakan lingkungan. Tuhan, hadirkan kami Tuhan di dalam spirit cinta kasih-Mu yang tanpa batas dan tanpa syarat itu, untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman dan pelaku-pelaku cinta kasih bagi setiap orang, bahkan bagi bumi ini. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan akan senantiasa mengalir di dalam kami dan melalui kami. Dan melalui itu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu mampu untuk menyatakan kasih Kristus kepada siapapun. Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir di sini maupun mereka yang mengikuti kebaktian online, tetapi juga bagi siapapun ya Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, terutama di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Biarlah mereka diingatkan ya Tuhan, bahwa Allah yang penuh kasih itu senantiasa menjaga mereka, senantiasa bersama-sama dengan mereka, senantiasa memimpin mereka di seluruh kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka tidak berjalan sendirian, di tengah-tengah tantangan apapun Tuhan ajar mereka untuk berserah kepadamu, untuk melihat dengan mata iman, kasih dan cinta Tuhan yang nyata di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, Kau berkati bangsa ini, agar supaya bangsa ini semakin bersatu, tidak terjadi polarisasi oleh karena perbedaan teologi, perbedaan agama, perbedaan etnik, perbedaan status sosial atau apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga kami menjadi bangsa yang satu, dan Tuhan pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami mampu menjadi jembatan-jembatan cinta-Mu, kami mampu menjadi perekat-perekat cinta bagi setiap orang dan bagi bangsa ini. Sehingga ya Tuhan, bangsa ini boleh semakin adil, semakin hidup di dalam kedamaian. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih kalau juga Tuhan nanti akan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Engkau melayakkan kami ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau cinta kami dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, nanti ketika kami menikmati perjamuan kudus-Mu, kami akan menikmati di dalam ucapan syukur yang luar biasa atas cinta kasih Tuhan yang dahsyat kepada kami, pada keluarga kami, kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami semua. Amin. Pelayanan persembahan, kami kembali mengingatkan kepada jemaat
Di depan Bapak Ibu sudah ada QR code, tapi Bapak Ibu yang menggunakan persembahan melalui amplop dapat dikumpulkan ketika kita keluar di tempat yang sudah disiapkan. Mari wujudkan syukur kita dengan seluruh hidup kita, baik dalam sikap, perkataan, dan nyanyian juga dalam pikiran, tindakan. Sebab dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 dan ayat 9 demikian tertulis. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami tiap saat. Dan firman bola berita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk begitu banyak berkat, kasih serta anugerah dan cinta kasih Tuhan yang tercurah bagi kami. Terima kasih atas pekerjaan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas pendidikan, dan terima kasih atas keluarga yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kesulitan pada masa pandemi ini boleh kami lalui Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih pada pagi ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sungguh kami menyadari apa yang kami bawa ini juga bersumber dari Engkau sendiri ya Bapa. Bapa di surga, sucikan, kuduskan persembahan ini Bapa agar layak dan berkenan kepadamu. Ajar juga kami ya Bapa, belajar saling menolong kepada orang yang dalam kekurangan. Ajar juga Tuhan, kami tidak hanya memberi dari materi yang kami punya, tapi kami juga belajar memberi tubuh, jiwa, dan roh kami dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Injil bergaul
Berserahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah memelihara hidupmu. Sukacita sorgawi melingkupimu. Damai sejahtera sejati memenuhi hati dan pikiranmu. Amin.